Mungkin ini bukan sebuah motor, tapi mungkin juga bukan sebuah sepeda. Tapi kami tertarik sekali dengan Scoot K1S ini. Halo, selamat datang di Auto Rider. Kita ketemu lagi sama skuter lucu dan imut ini. Namanya Scoot K1S. Asik ya? Jalan sore-sore pakai ini. Dia ramah lingkungan karena dia listrik. Dan cukup jauh dia bisa jalan, bisa sampai sekitar 50 km dan kecepatan tertingginya dia 45 km per jam. Cukup lah buat jalan-jalan komplek kayak begini nih, ya kan? Pohon rindang, aduh enak banget. Kita akan bikin video reviewnya. Scoot yang ini itu sedikit berbeda dibanding yang lama. Anda bisa lihat videonya di atas ini, itu video tahun lalu. Dan sekarang mungkin bentuknya mirip-mirip tapi ada sedikit perbedaan. Nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kita mau jalan-jalan dulu sebentar. Nanti kita mampir, terus kita bahas seperti apa perbedaannya. Tapi intinya, motor ini nggak punya suspensi. Bannya gede, 8 inci, tapi lebar. Bannya kayak ban Batman ya, kayak ban Batpod. Dan dia, bannya itu tubeless. Jadi, kalau menurut spesifikasi dia anginnya sekitar 24 PSI dan di depan dan di belakang pakai rem cakram dan nggak ada shock breaker. Tapi walaupun nggak ada shock breaker, ketemu polisi tidur gitu ya masih lumayan lah, karena masih ada lendutan dari bannya, ada semacam apa ya, efek dampingnya dari bannya, dan sasisnya juga sasis yang cukup lentur. Dia pakai aluminium aircraft grade. Itu bagian bawah sini itu masih bisa ngelendut, ya ada efek meredamnya. Asik ya? Asiknya di bawah itu lega banget dan bisa sambil begini. Kita ngomongin sedikit soal spesifikasi. Ini dia. Ya, lucu kan? Ya nggak? Itu baru sedikit riding aja, ntar kita riding lagi. Tapi intinya sekarang kita mau bahas skuter listrik yang imut ini dan menarik perhatian karena video kami yang sebelumnya banyak sekali tanggapan positif dan ternyata pada saat kami upload video itu nggak lama skuter itu habis. Nah, sekarang datang lagi yang baru dengan spek yang ya mungkin bentuknya mirip tapi ada sedikit perbedaan spesifikasi. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, sedikit informasi buat Anda yang ingin mengembangkan usaha di bidang otomotif dan di bidang digital juga. Sekarang sudah ada Gias Auto 360 dan Anda bisa download aplikasinya. E-commerce ini aman, nyaman, dan terutama gratis. Jadi ngisinya gampang, linknya ada di bawah ini, di deskripsi, dan silakan unduh dan Anda bisa langsung mengembangkan usaha Anda. Kita lihat langsung GoScoot ini seperti apa. Jadi Instagramnya adalah GoScoot ya. Namanya Scoot K1S. Namanya sama yang lama, tapi sekarang spesifikasinya sedikit berbeda, walaupun ya bentuknya masih sama. Ini kita lihat di sini ada 6 Scoot di sini, yang belakang ini adalah yang lama, jadi warna-warnanya masih sama sebenarnya ya. Ada total ada 8 warna, selain yang di sini itu ada pink, ini katanya si biru yang ini ya. Ini apa, kuning, terus ada abu-abu, ada orange, ada hijau, terus ada juga hitam, sama ada mungkin camo juga ada ya. Dan pokoknya total ada 8 warna. Dan ini adalah yang cukup berwarna-warni. Dan ini yang ketiga ini adalah yang baru. Yang tiga belakang ini adalah yang lama. Bedanya apa? Ayo, bisa bedain nggak? Kalau dilihat ya, sasisnya sama persis. Jadi sasisnya ini adalah sasis aluminium aircraft grade 6061. Jadi beda sama aluminium buat motor ya. Kalau yang ini dia sasisnya dia ringan, kuat tapi lentur. Jadi dia skuter ini tidak punya suspensi. Suspensinya adalah sasisnya itu. Jadi sasisnya bisa flexing gitu. Kan udah kita lihat tadi ya seperti apa saya riding. Nanti kita coba riding lagi kalau lewat jalan yang nggak mulus, agak jelek, ketemu polisi tidur. Nah, itu dia yang flexing adalah sasisnya. Seperti di sini, ini
dia dudukan jok ini itu juga flexing, jadi dia bisa seperti kayak ada suspensinya gitu, ditambah dengan bannya yang lebar. Nah, jadi dia bisa memberikan efek meredam dari guncangan jalan. Oke, bedanya dia sekarang punya ini nih, aksesori. Jadi aksesorinya kalau yang lama tuh cuman speaker ya, speakernya ada di sini nih. Ini salah satunya bisa dibeli, ini opsional. Jadi speaker ini bisa kalau lagi jalan-jalan bisa beli setel lagu pakai Bluetooth dari handphone Anda. Tapi sekarang dia punya bracket buat rak di belakang ini. Jadi raknya ada dua aksesori. Itu rak seperti ini atau ada keranjang yang seperti ini. Jadi kalau pakai buat keluar komplek, mau ke minimarket, bawa barang belanjaan, nah ini ada sekarang. Kalau yang lama nggak ada. Soalnya apa? Dia sasisnya beda, di bawah jok ini ada semacam sasis tambahan, sehingga bisa jadi bracket untuk rak di belakang ini. Jadi kalau udah punya yang lama, bisa dipasangin raknya nggak ada. Nggak bisa, karena nggak ada bracketnya. Terus dia sekarang punya standar. Jadi sebenarnya skuter ini tuh dia self balancing. Jadi karena rodanya lebar, jadi dia digoyang-goyang gini, lihat tuh. Tahu kan waktu di video sebelumnya saya sebut kalau ada di lampu merah tuh suka ada yang jual boneka-bonekaan, tabok dia berdiri lagi ya kan. Nah, itu mirip sama ini nih. Jadi dia bobotnya itu terfokus di bawah, jadi titik center of gravity-nya itu sangat rendah sehingga motornya berat di bawah dan rodanya lebar. Jadi dia dibilangnya self balancing. Nah, walaupun dia diberdiriin gini nggak jatuh, tapi yang baru ini dia punya standar. Nah, standarnya jadi bisa lebih aman lagi. Dan katanya generasi setelah ini nanti akan ada standar samping. Kita lihat aja seperti apa ya. Tapi sekarang yang ada dia standar tengah dulu. Oke, jadi kalau standar tengah otomatis nggak bisa dijatuhin ya. Kalau yang ini kan nggak ada standar tengahnya, ya kan. Terus bedanya lagi sama yang lama apa? Dia bedanya ada di sini nih. Plastik di tengah ini itu sedikit berbeda dibanding yang lama karena sekarang dia lebih sleek, ya kan, lebih rapih gitu ya kelihatannya ya. Terus perbedaannya lagi adalah di controller ini. Ntar kita bahas. Controllernya sedikit lebih besar di bagian kiri stang, sedangkan ada sedikit perbedaan juga di mesin dan baterai ini. Nah, kita sekarang ngomongin soal sumber tenaga dari skuter listrik ini sedikit berbeda dibanding yang lama, tapi bedanya ternyata bukan lebih kencang, bukan lebih bertenaga, tapi sedikit lebih kecil. Kalau yang lama itu hub motornya dia pakai 1200 watt, sekarang hanya 1000 watt saja, tetapi dia punya tenaga yang lebih besar. Jadi baterainya baru, tetap dia pakai LG 48 volt 19,2 ampere hour, tapi dia power controllernya itu beda. Jadi kata teman-teman dari Scoot Indonesia itu dia sekarang punya torsi yang lebih besar sekitar 115 Nm dibanding yang lama hanya 96 Nm. Tapi nah sekarang otomatis ya ini kan dengan torsi yang lebih besar dia punya tenaga tarikan yang lebih enak, lebih kuat. Tapi sekarang dia dibatasi kecepatannya hanya 45 km per jam. Kalau yang lama bisa sampai 50 km per jam. Itu karena beberapa negara yang memesan Scoot ini, mungkin di negara lain dipasarkan dengan nama yang berbeda, itu mereka regulasinya membatasi hanya di 45 km per jam. Jadi kita juga ngikutin. Oke, jadi skuter-skuter ini datang ke Indonesia, batch tahun ini itu sekitar 40 unit. Mungkin nanti di semester kedua datang lagi. Jadi kalau minat langsung aja ke Instagram mereka @goscoot buat pesen. Karena kalau telat nanti bisa kehabisan. Oh ya, bicara aksesori. Nah, tadi kita lihat ya ada keranjang dua ini, itu harganya sekitar 2 jutaan. Terus ada speaker ini harganya Rp350.000. Sebenarnya bisa aja sih pakai speaker yang lain, tapi ini original dari Scootnya. Ini semuanya rem cakram, jadi kiri dan kanan rem cakram, dan ada parking brake lock-nya di kiri dan di kanan. Jadi ditekan gini dia akan nge-lock, motornya akan diem. Tapi kalau dilepas, dia otomatis akan melepas ya. Ngidupinnya gampang, tinggal dipencet bawah, dia minta swipe card, jadi kita dikasih card seperti ini nih, ada microchipnya, di swipe di bawah kayak ada NFC-nya. Nah, dia udah siap nih buat go, langsung di grip gas di pelintir dia akan jalan. Grip gasnya cuma di sebelah kiri doang, di bagian grip gas. Terus dia punya
3 riding modes. Ini Eco nih mentok di 15 km per jam. Terus Mid ini 25 km per jam, dan ini bisa ekstrim sampai 45 km per jam. Oke, kita jalan yuk. Biar seru, sebelum jalan kita konekin dulu dong speakernya sama handphone. Ini kan Bluetooth ya, dan dia wireless karena Bluetooth tadi. Terus dia waterproof juga, begitu dia nyambung. Asik. Ayo kita siap jalan. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. Nah, efeknya dari mesin baru tadi adalah ya sebenarnya nggak bisa langsung dirasain ya, karena mau bagaimanapun rasanya masih mirip-mirip aja sama yang lama. Jadi pas ditarik gasnya tipis lah bedanya, walaupun torsinya sedikit beda ya, dia lebih kenceng. Tapi kalau kita gas, lumayan tarikannya. Ya memang bukan buat ngebut-ngebut ya bro, ini buat santai-santai aja, ya kan. Apalagi kalau tadi ya di belakang tuh ada raknya. Kebetulan ini raknya tadi mau jalan malah dicopot. Jadi kalau mau ke minimarket, mau belanja-belanja, bisa. Ini tadi lewat jalan yang nggak terlalu rata, enak-enak aja rasanya, gitu. Terus tadi emang saya ketawa-ketawa terus nih, soalnya rasanya emang lucu banget naik skuter remote ini. Sekarang di sini disebut 29 km per jam, nggak kenceng-kenceng amat, tapi cukup lah ya buat jalan-jalan sore. Aduh, sekarang kita sambil belok nih. Beloknya ya masih sama yang lama ya, harus sedikit menyesuaikan dulu gimana feelingnya, karena pada saat belok kita harus banting badan, kan dia bannya lebar ya, jadi otomatis permukaannya juga lebar gitu di jalan, sehingga motornya harus agak bener-bener dimiringin supaya dia mau belok. Seru sih. Beloknya agak kenceng kita. Emang harus direbahin bro, jangan takut, karena enak motornya buat belok juga. Lanjut lagi. Terus kita udah jalan berapa kilo tadi, baterainya irit juga sih kayaknya nih. Asik ya, kita lanjut jalan-jalan aja deh, yuk. Nah, lampunya memang harus diakui dia bukan buat nerangin jalan ya, tapi lebih kayak sepeda gitu, buat menandai bahwa Anda ada di situ, lampunya ada di depan dan di belakang, dan kalau ngerem, dia kedip-kedip lampu belakangnya. Oke riders, tadi itu video kita soal skuter-skuter imut ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai skuter-skuter yang lucu ya? Semoga Anda suka dengan video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah komentar di bawah, yang sudah like video ini dan membagikan ke teman-teman Anda. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe ke Autorider. Jangan lupa main-main juga ke website kami www.autorider.com, dan juga main-main ke Instagram kami di @autorider.com, Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.